Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Akunya ini kembali kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah dan dosa-dosa kalian akan diampuni. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau kita mengklaim cinta kita kepada Allah, hendaknya mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Ayat ini turun ketika banyak orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengklaim dia cinta kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang beliau bawa. Maka diuji dengan ayat ini. Bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baru iman kita sempurna, baru cinta kita diakui dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah yang kedua adalah sanggup berkorban demi melihat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aslamna wa jahadna ma'ak." Kami telah Islam dan berjihad bersamamu. Adakah orang yang lebih afdol daripada kami, yang lebih utama daripada kami? Ada, kata Rasulullah. Humul ladzina yu'minuna bi walakin lam yarawni. Mereka yang belum pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Dan mereka berkorban dengan apa yang mereka punya untuk mewujudkan angan-angan mereka demi melihatku di hari kiamat nanti. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, hendaknya kita mampu berkorban apa yang kita bisa untuk mewujudkan keinginan kita melihat Rasulullah SAW. Karena ketika kita mati nanti, kemudian kita berjalan ya melalui fase dari alam barzah sampai nanti kita ditentukan tempatnya di neraka atau surga. Di tengah-tengah perjalanan kita akan merasakan haus. Kemudian nanti Allah sediakan telaga. Ya, telaganya namanya Al-Kautsar. Telaga itu milik Rasulullah. Ya, maka orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad itu diperkenankan untuk minum. Tetapi nanti ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Nggak boleh minum sama Rasulullah. Kenapa nggak boleh? Karena semasa hidupnya dia tidak menjadikan ajaran Rasulullah sebagai pedoman. Jadi hanya klaim belaka dia cinta kepada Nabi, tapi nggak mau mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, diantara bentuk cinta kepada Rasulullah adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hari ini, tepatnya hari Ahad, kita semua sedang belajar Al-Quran. Ya, maka semoga langkah kita semua, hadir kita semua di sini semata-mata kita tujukan, niatkan ikhlas karena Allah dan niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Ya. Karena kalau kita ingin belajar akhlak, mengetahui akhlak Rasulullah, cukup kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita ingin melihat baik, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tersebut diamalkan. Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui ya, bahwa Rasulullah SAW ya, adalah orang yang paling sempurna fisiknya. Beberapa sahabat pernah ditanya bagaimana bentuk perawakan Rasulullah SAW. Jadi kata Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad, Rasulullah itu memiliki badannya atletis. Ya. Perut Rasulullah itu tersusun rapi seperti batu bata. Six pack kalau bahasa sekarangnya. Ya, tidak buncit. Ya. Makanya kalau ada laki-laki yang perutnya buncit, ya berarti dia malas olahraga dan nggak mau ikutin Rasulullah. Rasulullah dan para sahabatnya itu luar biasa. Mereka itu kekar, tidak malas. Ya. Kemudian wajahnya tampan. Bahkan ketika disandingkan dengan ketampanan Nabi Yusuf itu nomor 2 setelah Rasulullah. Selama ini kan kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf adalah manusia tertampan, tapi ada yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf, yaitu Rasulullah. Makanya kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, nggak ada tuh istilah kita demen sama orang-orang yang nggak beriman sama hari akhir. Nggak ada istilah kita demen sama artis-artis yang belum kenal sama kita, mengidolakan mereka. Ya, artis-artis dari negara-negara luar, apalagi yang nggak beriman, nggak ada istilahnya kayak gitu. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, betul-betul kenal sama Nabi,
Rasulullah itu kulitnya putih, kemudian kornea matanya yang hitam itu betul-betul pekat hitamnya. Bahkan sampai kata sahabat, kami kalau memandang wajah Rasulullah itu bisa bercermin melalui bola mata Rasulullah, saking beningnya. Ya banyak keutamaan-keutamaan Rasulullah dan kesempurnaan pada fisik Rasulullah. Ya, maka kalau kita cinta kepada Nabi sudah cukup. Boleh menggemarkan orang-orang lain, ya artis-artis boleh kita gemar, tapi jangan sampai berlebih. Yang kita jadikan panutan dalam cinta, dalam idola adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah bilang begini, seseorang itu akan bersama siapapun yang mencintainya di akhirat nanti. Kalau yang kita cintai dia beriman kepada Allah, maka kita akan bersama dia. Tapi kalau yang kita cintai dan kita gemari untuk diikuti orang-orang yang tidak beriman sama Allah, maka kita akan bersama dia di neraka. Dan kalau kita pengen masuk surga, hendaknya kita mencintai Rasulullah, sudah pasti dijamin. Karena Rasulullah tepatnya nanti di akhirat adalah di surga. Buktikan cinta kita. Kita lanjut. Kemudian yang keempat adalah bukti di antara cinta kita kepada Rasulullah selaras atau sejalan dalam perkara cinta dan benci. Kalau Rasulullah mencintai suatu perbuatan, maka kita wajib mencintai perbuatan tersebut. Dan kalau Rasulullah membenci perbuatan tersebut, maka kita pun harus meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 7, dalam potongan ayatnya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Dalam perkara ini Rasulullah SAW sangat benci terhadap dosa-dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar itu ada 3 yang Rasulullah langsung sebutkan melalui lisannya. Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu dosa yang besar di antara dosa-dosa besar? Jadi ada dosa besar, di atasnya ada lagi yang lebih besar. Kata para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Pertama, asyirku billah, bersekutu atau mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah qauluz zur, berkata dusta. Perlu diperhatikan. 3 perkara ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, harus membenci 3 dosa ini. Jangan sedikit pun melakukannya. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dan pelaku syirik kalau belum taubat itu kekal di neraka. Jadi di neraka itu yang kekal selama-lamanya tinggal di dalam hanya pelaku-pelaku syirik. Orang yang bermaksiat, semacam judi, berzina, membunuh orang, itu masih bisa diselamatkan kalau masih ada iman dalam hatinya. Jadi nanti ketika pintu neraka ingin tutup, pintu surga ditutup, Allah berseru kepada malaikat, "Wahai para malaikat, periksa ke dalam neraka. Adakah di antara mereka yang memiliki keimanan walaupun kecil sebesar biji sawi?" Diperiksa, kalau ada selamatkan, masukkan dalam surga. Dicari sama malaikat, satu persatu diambilkan, sampai habis, benar-benar tidak ada orang beriman sedikit pun di neraka. Hanya saja tinggal orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka hari ini kita yang bermaksiat jangan putus asa, masih ada kesempatan. Pintu ampunan Allah itu luas. Selagi kita masih hidup, artinya Allah masih sayang sama kita, masih dikasih kesempatan taubat. Kemudian yang kedua, dosa yang besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini perlu diperhatikan.